Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Linda. Banyak sekali dari kita yang tanpa sadar memperlakukan perawatan kulit itu seolah-olah kulit tubuh kita hanya ada dari batas dahi sampai ke garis dagu saja. Kita rela menghabiskan waktu berjam-jam membaca review serum wajah, mengalokasikan anggaran jutaan rupiah untuk krim wajah. Tapi membiarkan area di bawah dagu kita sama sekali tidak tersentuh produk apapun selama bertahun-tahun. Padahal secara medis, kulit leher dan punggung tangan adalah dua area tubuh yang paling jujur dan paling cepat dalam menunjukkan tanda-tanda penuaan dini jika dibanding dengan wajah kita. Hari ini di video ini kita akan membahas alasan biologis dan anatomi kenapa kulit leher dan tangan kamu begitu rapuh. Kenapa mereka bisa keriput jauh lebih cepat dan bagaimana langkah perawatan praktis harian yang benar secara medis supaya kekencangan kulit wajah kamu bisa selaras dengan keindahan leher dan tangan kamu. Pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai, karena merawat dua area ini ternyata tidak serumit dan tidak semahal yang kamu bayangkan. Mari kita bahas dulu alasan ilmiahnya dari sudut anatomi kulit. Kenapa sih leher dan tangan kita tidak sekebal kulit wajah kita? Pertama, mari kita bahas kulit leher. Secara struktur biologis, lapisan kulit leher kita itu jauh lebih tipis daripada kulit wajah. Selain tipis, jaringan kulit leher memiliki jumlah kelenjar minyak yang jauh lebih sedikit. Padahal kelenjar minyak ini berfungsi penting untuk memproduksi minyak alami yang bertugas menjaga kelembaban, elastisitas, dan memperkuat barrier kulit terluar. Karena kelenjar minyaknya sedikit, kulit leher secara alami sangat rentan mengalami dehidrasi dan kekeringan yang kronis. Ditambah lagi, tepat di bawah kulit leher kita ada sebuah struktur otot tipis yang melebar yang bernama otot platisma. Otot ini terus-menerus bekerja setiap kali kita berbicara, menelan, atau berekspresi. Yang memperparah kondisi di era digital sekarang adalah adanya fenomena medis yang disebut neck neck. Ini adalah suatu kondisi di mana kita menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari dengan posisi kepala menunduk ke bawah demi melihat layar smartphone atau laptop. Nah, posisi menunduk yang konstan ini memberikan tekanan mekanis yang berat, melipat kulit leher dan membuat otot platisma menarik kulit ke bawah secara terus-menerus. Akibatnya, terbentuklah garis-garis melintang atau kerutan horizontal yang dalam di leher. Bahkan ini terjadi sejak usia awal 30-an. Yang kedua, mari kita bergeser ke punggung tangan. Kondisi anatomi di punggung tangan kita sebenarnya hampir mirip dengan leher, bahkan bisa dibilang lebih ekstrim. Kulit di punggung tangan kita itu sangat tipis dan hampir sama sekali tidak memiliki jaringan lemak subkutan atau bantalan lemak di bawah kulitnya. Ketika kita memasuki usia 3 bulan ke atas, di mana produksi kolagen dan elastin tubuh mulai merosot sekitar 1% setiap tahunnya, hilangnya volume kolagen ini akan langsung terlihat dengan sangat jelas di punggung tangan. Kulit tangan akan mulai terlihat mengendul, berkerut seperti kertas semen yang diremas, dan pembuluh darah serta urat-urat tangan akan langsung menonjol menembus kulit luar yang menipis. Dan parahnya lagi, tangan itu adalah bagian tubuh yang paling sering bekerja. Tangan kita paling sering dicuci, terpapar sabun cuci piring, bahan kimia pembersih, dan yang paling sering dilupakan. Punggung tangan adalah area yang paling intens terpapar sinar matahari secara langsung saat kita sedang menyetir mobil, mengendarai sepeda motor, atau berjalan kaki tanpa pelindung apapun. Akibat paparan sinar ultraviolet yang akumulatif ini, muncullah bintik-bintik kecoklatan yang biasa disebut sebagai bintik penuaan atau age spots. Lalu, bagaimana langkah konkret untuk merawatnya? Apakah kita harus membeli produk krim khusus leher atau neck cream yang harganya mahal dan bermerek mewah? Jawabannya secara medis tidak selalu perlu. Jika anggaran kamu terbatas, kamu tidak perlu menambah daftar belanjaan skincare yang baru. Kunci utamanya adalah mengubah kebiasaan dan memperluas area aplikasi dari produk skincare wajah yang sudah kamu miliki di rumah untuk dibawa turun ke area leher dan dioleskan ke punggung tangan. Mari kita bagi strateginya menjadi 3 langkah taktis yang sangat mudah diterapkan. Langkah pertama adalah proteksi sinar matahari mutlak. Mulai besok pagi, saat kamu mengoleskan sunscreen di wajah dan leher dengan takaran 2 jari penuh, jangan lupa tambahkan 1 takaran jari ekstra khusus untuk area punggung tangan. Ingat, sunscreen adalah krim anti-aging yang terbaik dan paling murah di dunia untuk mencegah photoaging dan bintik hitam penuaan pada tubuh. Kalau kamu sering mengendarai motor atau menyetir mobil dalam waktu lama, pertimbangkan juga untuk menggunakan sarung tangan kain yang memiliki perlindungan ultraviolet sebagai proteksi fisik tambahan. Langkah kedua adalah ketika kamu menggunakan serum atau pelembab malam yang mengandung kandungan anti-aging seperti retinol atau peptide di wajah.
Biasakan juga untuk mengoleskan sisa produk tersebut turun ke area leher dan oleskan tipis-tipis di punggung tangan. Namun ada satu catatan medis penting yang wajib kamu perhatikan. Karena kulit leher lebih tipis dan sensitif daripada wajah, resiko iritasinya jauh lebih tinggi. Untuk mencegah kulit leher menjadi merah dan gatal, gunakan teknik sandwich. Oleskan pelembab biasa dulu di leher, baru oleskan produk retinol tipis-tipis, kemudian ditutup lagi dengan pelembab. Mulailah dengan frekuensi yang jarang dulu, misalnya 2 kali seminggu, sebelum ditingkatkan perlahan sesuai kenyamanan kulit kamu. Langkah ketiga adalah hidrasi oklusif untuk tangan. Karena tangan kita sangat sering dicuci dan terkena sabun yang melucuti kelembaban alami, penggunaan pelembab biasa yang berbasis air saja tidak akan cukup untuk punggung tangan. Kita membutuhkan pelembab yang kaya akan komponen oklusif dan emollient yang kuat seperti produk yang mengandung shea butter, seramik, atau bahkan petrolatum jelly. Sediakan satu kemasan pelembab pekat atau hand cream di tas atau di meja kerja kamu dan biasakan untuk langsung mengoleskannya kembali ke punggung tangan sesaat setelah kamu mencuci tangan. Ini berfungsi untuk mengunci kadar air di dalam jaringan kulit tangan yang tipis agar tetap kenyal dan tidak mudah berkerut. Kesimpulan utama kita hari ini adalah investasi anti-aging yang kamu lakukan pada wajah tidak akan terlihat sempurna jika kesehatan dan kekencangan kulit leher dan tangan kamu terabaikan begitu saja. Mulai hari ini, ubah kebiasaan lama kamu. Perlakukan leher dan punggung tangan kamu sebagai satu kesatuan ekstensi dari kulit wajah yang berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang sama. Cukup perluas area pemakaian sunscreen dan pelembab kamu, dan kurangi kebiasaan terlalu lama menunduk menatap layar gawai demi menjaga otot leher kamu tetap kencang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.